Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang komunikasi, bagaimana teknik berbicara dan mendengar yang baik. Jadi, pengertian komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya dengan berkomunikasi. Adapun salah satu pendapat tentang komunikasi menurut para ahli, yaitu menurut Everett M. Roger. Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Selanjutnya yaitu konseptualisasi komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, para ilmuwan komunikasi membagi konseptualisasi komunikasi menjadi tiga, yaitu yang pertama komunikasi linier. Komunikasi linier atau satu arah mengisyaratkan komunikasi sebagai kegiatan yang secara sengaja dilakukan untuk menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan respon orang lain. Yang kedua, komunikasi interaksi. Komunikasi interaksi adalah komunikasi sebagai proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Adapun unsur komunikasi yang ditambahkan adalah feedback, baik sengaja maupun tidak disengaja. Yang ketiga yaitu komunikasi transaksional. Komunikasi sebagai transaksi tidak hanya menafsirkan pesan verbal, tetapi juga perilaku nonverbal yang terjadi spontan dan simultan di antara mereka yang terlibat dalam komunikasi. Berikutnya yaitu komponen atau unsur komunikasi. Dalam komunikasi yang efektif, diperlukan beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama komunikator. Komunikator adalah individu, lembaga, redaktur, kelompok, dan sebagainya yang berlakukan sebagai pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada komunikan. Yang kedua pesan. Pesan dibagi menjadi dua, yakni verbal dan nonverbal. Pesan merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa gagasan, ide, keinginan, informasi, curahan hati, gambar, lambang, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu saluran. Saluran atau channel adalah melalui apa pesan tersebut disampaikan atau dikomunikasikan. Suatu pesan dapat disampaikan melalui berbagai media, baik surat menyurat, radio, film, dan sebagainya. Yang keempat yaitu komunikan. Komunikan adalah individu, lembaga, kelompok masyarakat, dan sebagainya yang berlaku sebagai pihak yang menerima pesan. Selanjutnya yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi bisa dibagi menjadi dua, yakni proses secara primer dan proses secara sekunder. Proses secara primer adalah proses penyampaian pesan, informasi, pikiran, gagasan, perasaan kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Sedangkan proses secara sekunder merupakan proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media kedua seperti surat, telepon, surat kabar, radio, televisi, email, film, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan komunikasi. Secara umum, suatu komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, dan untuk mempengaruhi. Di samping itu, komunikasi juga bertujuan membuat komunikan menunjukkan perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan perubahan sosial atau partisipasi sosial. Teknik mendengar yang baik. Yang pertama, berikan respon, berikan anggukan atau sedikit senyuman ketika komunikan berbicara agar merasa
terapresiasi dan dihargai. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Yang ketiga, dengarkan dan bicaralah dengan bergantian. Yang keempat, simpulkan apa yang dia katakan lalu berikan tanggapanmu. Yang kelima, ulangi beberapa perkataannya untuk menunjukkan antusiasmu. Selanjutnya yaitu teknik berbicara yang baik. Yang pertama, berpikir dengan jernih sebelum berbicara. Yang kedua, kenali lawan bicara. Yang ketiga, buat pembicaraan yang ringkas namun efektif. Yang keempat, beri gambaran pada perbincangan. Yang kelima, hindari kata-kata pengisi yang tidak penting. Yang keenam, mulai berbicara dengan volume suara yang sesuai. Yang ketujuh, lafalkan setiap kata dengan jelas. Yang kedelapan, berbicara dengan kecepatan yang tepat. Yang kesembilan, gunakan nada suara atau intonasi yang dinamis. Yang kesepuluh, perhatikan postur Anda dalam berbicara.